Nyawa manusia sepertinya sudah tidak ada harganya lagi di mata Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebelum gencatan senjata, korban dari genosida Israel sejak Oktober 2023 telah mencapai 48.577 jiwa, yang mayoritas diantaranya adalah perempuan dan anak-anak yang tak berdosa. Di tengah harapan akan berlanjutnya gencatan senjata dan terwujudnya perdamaian, warga Palestina kembali dikejutkan dengan serangan brutal dan kejam dari Zionis Israel Selasa lalu. Sedikitnya 404 warga Palestina dibunuh tentara Israel atas perintah Benjamin Netanyahu. Duta Besar Palestina di PBB. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar duka lagi yang terjadi untuk keluarga kita, saudara kita di Palestina. Di bulan suci Ramadan ini yang seharusnya menjadi momentum untuk mereka merayakan berpuasa, kemudian menikmati Hari Raya Idul Fitri dengan gencatan senjata, namun semua itu dilanggar oleh Israel. Nah, hal ini menyebabkan banyaknya korban jiwa yang berjatuhan di tanah Palestina, khususnya di jalur Gaza. Jadi katanya si Israel ini, pihak dari Israel itu menyerang jalur Gaza. Bahkan menurut Netanyahu, ini baru perawalan, jadi bakal ada serangan berikutnya. Dan ini memicu kemarahan dunia, bagaimana hal ini bisa mengakibatkan banyak orang yang meninggal gitu kan. Dan ini sebenarnya menjadi pertanyaan juga, kenapa dunia tidak mau bergerak gitu kan untuk membantu Palestina, sedangkan kemarin baru gencatan senjata. Nah, Israel pun melanggarnya. Kita lihat lagi videonya. Bahkan sampai warga Israel pun itu mendemo Perdana Menterinya untuk menghentikan hal tersebut, dan bahkan warga Israel sendiri pun mengatakan bahwasanya itu adalah tindakan yang tidak tepat yang dilakukan oleh Netanyahu. PBB Riyad Mansur di depan Dewan Keamanan PBB mengutuk dan mengecam tindakan Israel dan mengatakan bahwa sekali lagi warga Palestina dibunuh tanpa pandang bulu. Mansur pun mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak. And this is all happening during the Muslim holy month of Ramadan. 1 year after the councils chose this same period, given its significance, to call for the first time for a ceasefire to hold the genocide and stem unimaginable human suffering. Namun pasca melakukan genosida untuk kesekian kalinya, Netanyahu malah dengan lantang menyatakan bahwa serangan Israel Selasa adalah permulaan. Salah satu pejabat Israel juga menyatakan bahwa pasukan mereka akan terus menggempur jalur Gaza habis-habisan jika diperlukan, meskipun dalam kondisi gencatan senjata. Israel juga mengklaim bahwa Amerika Serikat telah diajak berkonsultasi. Bahkan dalam kondisi gencatan senjata, mereka akan terus menyerang habis-habisan. Dan kalian dengar sendiri ya, itu ada keterlibatan dengan Amerika Serikat. Memang dua negara ini adalah negara yang memang biadab, itu tidak punya hati nurani. Memang walaupun mereka adalah negara adidaya, tapi tidak punya harga, istilahnya apa ya, hati nurani ya. Sedangkan ini bulan Ramadan loh, kasihan gitu warga Palestina, dan korbannya itu rata-rata adalah perempuan dan anak-anak yang tidak bersalah gitu. Dan menyuarakan dukungan atas tindakan kejam tersebut. Gelombang unjuk rasa pun bermunculan. Selasa malam ribuan warga Israel berkumpul di Tel Aviv untuk mengecam tindakan Netanyahu. Warga Israel Einaf Zangauger di podium menyatakan bahwa tindakan Netanyahu tidak membuka gerbang neraka bagi Hamas, melainkan membuka gerbang neraka bagi para sandera yang masih ditawan oleh Hamas. את שערי הגיהנום נתניהו לא פתח היום על חמאס. הוא פתח את שערי הגיהנום על האהובים שלנו. Aksi mengecam Netanyahu berlanjut hari Rabu. Ribuan warga Israel di Yerusalem berbondong-bondong menuju gedung parlemen untuk menentang tindakan Netanyahu. Mereka menilai Netanyahu adalah diktator dan ya, warganya pun menyebutkan bahwasanya Netanyahu ini adalah diktator, adalah pemimpin yang tidak baik. Kita lihat lagi, ini kondisi ketika momen serangan udara berat Israel saat sahur. Astagfirullah.
serangan udara Israel pagi hari 18 Ramadan di Deir al-Balah, jalur Gaza. Ya, sungguh mengerikan apa yang terjadi di Gaza saat ini ya kawan-kawan. Bahkan saat di bulan Ramadan aja yang terjadi gencatan senjata, Israel tidak pernah berhenti untuk menyerang. Allahu Akbar, penyerangan kembali dilakukan oleh Israel pada bulan suci Ramadan di seluruh wilayah kota di Gaza pada Maret 2025. Tercatat sekitar 312 orang syahid, 650 terluka di 2 titik. Ya, sungguh miris ya kawan-kawan. Hal yang seharusnya tidak terjadi malah terjadi di bulan Ramadan. Kasihan saudara kita yang berada di Palestina. Oke, mungkin sekian dulu ya video kita hari ini. Mari kita doakan sama-sama agar Palestina bisa terbebas dari serangan Israel dan bisa memiliki haknya kembali untuk menduduki tanah Palestina. Karena memang Palestina itu adalah negara muslim, adalah saudara kita yang berada di timur. Kita sebagai umat muslim, sesama umat muslim, wajib harus mendukung. Kalaupun kita tidak bisa untuk datang berperang, minimal kita harus memberikan dukungan lewat doa. Kemudian sumbangkanlah harta kita untuk keberlangsungan hidup dengan cara memberikan hal-hal yang baik ataupun bisa mendonasikan melalui orang-orang yang kita percayai. Ya, terima kasih. Jangan lupa klik like, share dan juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.